Josh seorang pemburu elit untuk semua hal yang berbau paranormal. Dia dipanggil untuk mengunjungi rumah seorang pria kaya. Saat naik ke lantai 2, jam tangan pendeteksi aktivitas paranormal miliknya berbunyi. Jam tangannya tidak pernah bohong, jadi dia tahu pasti ada makhluk menakutkan di dekatnya. Di depannya ada 3 pintu. Hanya dengan melihatnya, bisakah kamu menebak di balik pintu mana makhluk itu bersembunyi? Coba lihat, ada jejak kaki mengarah ke ketiga pintu. Tapi jejak kaki yang mengarah ke pintu B tidak rata. Jadi bisa jadi ini ulah hantu yang ingin mengelabui Josh. Dia masuk ke ruangan dan bertemu manusia serigala. Astaga. Setelah misinya berhasil, Josh naik sepeda motor dan pulang ke rumah. Tapi ketika berhenti di lampu merah, jam tangan paranormalnya mulai berbunyi lagi. Jam tangan ini lebih sensitif terhadap hantu. Jadi dia yakin pasti ada hantu di dekatnya. Lihatlah gambarnya. Apakah kamu tahu di mana hantu itu berada? Ada wanita yang berdiri di halte bus, di samping lampu merah. Kakinya tidak menyentuh tanah dan tatapannya kosong. Dia pasti hantu. Ketika Josh coba menangkapnya, dia menghilang ke dalam hutan yang gelap. Josh coba mencari gadis itu melalui jam tangannya dan berjalan ke hutan juga. Jam itu menunjukkan 3 rute, A, B, dan C. Bisakah kamu menebak rute yang benar? Rute B mengarah ke gadis itu. Josh mengikuti rute tersebut, tapi rute ini membawanya ke padang rumput dengan berbagai pepohonan. Lihatlah gambarnya. Bisakah kamu menebak di mana gadis itu bersembunyi? Pohon A atau pohon B? Hantu itu sembunyi di balik pohon kecil itu, di samping pohon A. Jika kamu perhatikan bayangannya, bentuknya terlalu aneh. Josh menyiapkan alatnya dan menangkap hantu itu. Danny dan Jesse adalah detektif. Suatu pagi, mereka mendapat telepon dari salah satu klien yang meminta mereka datang secepatnya. Mereka naik kendaraan dan menuju ke lokasi. Di tengah perjalanan, mereka dihentikan oleh pemeriksaan polisi. Danny dan Jesse harus keluar dari kendaraan untuk pemeriksaan. Tapi Danny menyadari ada yang aneh. Polisi itu adalah polisi gadungan. Bagaimana dia bisa tahu? Polisi itu mengenakan kemeja robek, tapi bukan itu masalah sebenarnya. Lencananya bertuliskan City Police dengan huruf U, bukan O. Kamu ketahuan. 3 kendaraan berlomba untuk memperebutkan hadiah $20.000. Mereka melaju di jalan yang berbahaya dan masing-masing memiliki rintangan yang harus dilalui. Perhatikan gambar ini. Kendaraan mana yang akan menang? Kendaraan pertama coba menghindari paku-paku di tanah, tapi salah satu rodanya pasti tertusuk. Pengemudi ketiga mungkin coba melewati rintangan di depannya, tapi dia bisa kehabisan waktu. Mobil di tengah memiliki peluang paling besar untuk menang, karena ukurannya cukup besar untuk melewati lubang itu. Maya dan Rob adalah pasangan yang terkenal karena merampok toko-toko mahal. Suatu malam mereka membobol toko perhiasan paling terkenal di kota itu. Di tengah malam, mereka tiba di depan toko dan melihat ada sistem kunci rumit yang melindungi toko itu. Rob mengambil 3 kunci dari kotak peralatannya. Salah satunya bisa membuka kunci, tapi jika kunci yang salah dimasukkan, alarm akan berbunyi. Lihatlah dan coba tebak mana kunci yang benar.
Kunci yang tepat adalah kunci kedua. Jika diperhatikan, garis terbawah tidak ada pada kunci ketiga. Dan kunci pertama tidak akan muat ke dalam lubang kunci, karena bagian bawahnya terbalik. Detektif Saul terbangun di ruangan kosong. Hal terakhir yang dia ingat adalah sedang bantu memecahkan kasus perampokan. Ruangan itu tidak berisi apa-apa selain 3 lukisan yang tergantung di dinding. Dia juga menyadari pintunya terkunci dengan sistem kode super canggih. Saul menggunakan gambar-gambar di dinding sebagai petunjuk untuk memecahkan kodenya agar bisa bebas. Bisakah kamu menebak apa kode 3 huruf itu? Kodenya adalah ICE. Ketiga lukisan berhubungan dengan S. Dia memasukkan kodenya dan berhasil. Dia bebas. Jenny, Beth, dan Prim adalah kakak beradik. Ayah mereka mengatakan dia harus memutuskan siapa yang akan menjadi pewaris uang terbanyak. Dia menyuruh mereka merebus air. Ketel anak perempuan yang airnya mendidih lebih dulu akan menentukan siapa yang akan menjadi pewaris. Mereka semua mulai merebus di saat bersamaan, tapi ketel si bungsu mendidih lebih dulu. Kok bisa? Sementara yang lain terus mengecek dengan membuka tutupnya, anak perempuan bungsu tetap menutupnya dan membuatnya lebih cepat mendidih. Bagus sekali. Drake seorang pebisnis dan harus berkendara dari New York ke Boston. Begitu tiba di Boston, dia menyadari bannya bocor di awal perjalanan. Entah bagaimana perjalanannya tidak terganggu. Bagaimana bisa? Ban yang bocor itu adalah ban serepnya. Mary dan Anna dibesarkan dalam keluarga pinggiran kota kelas menengah. Setelah lulus, keduanya pindah ke New York City untuk mengejar pekerjaan impian mereka. Sementara Mary sangat sukses dalam karirnya dan menghasilkan banyak uang, Anna justru sebaliknya. Hari ini Mary kaya raya dan Anna tidak punya uang. Lihatlah gambar kedua gadis ini di dalam apartemen mereka. Bisakah kamu menebak yang mana Mary dan Anna? Anna yang di sebelah kiri, meskipun terlihat memiliki beberapa barang bagus, semua dekorasi rumahnya memiliki label harga. Jadi, dia mungkin berencana untuk mengembalikan barang-barang ini ke toko. Sebuah perusahaan memutuskan untuk menghibur para karyawannya. Seseorang yang beruntung akan memenangkan laptop terbaru jika bisa jadi yang tercepat untuk keluar dari labirin. Brett dan Monica satu-satunya yang mengiyakan tantangan tersebut, tapi sepertinya mereka berdua mengalami kesulitan. Lihatlah gambarnya, siapa yang lebih bodoh? Mari kita lihat. Brett kehilangan kacamatanya dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia seperti mencoba berjalan melewati labirin dengan mata tertutup. Dan Monica hanya perlu membalikan petanya agar bisa selamat. Oh my god. Jenny akan pindah ke Australia. Tasnya sudah dikemas dan dia siap meninggalkan rumah. Tapi saat berjalan keluar, dia menyadari telah melupakan beberapa hal yang penting. Dia harus mencari paspor, ponsel, dan catatan berisi alamat hotelnya. Bisakah kamu membantunya menemukan barang-barang ini? Jenny sungguh berantakan ya. Ponselnya tergeletak di lantai di samping sofa. Catatannya terselip di antara beberapa buku di raknya. Dan paspornya ada di samping kaki meja tengah. Astaga. Harry sedang menjalani misi penting. Dia seorang musisi muda yang masih baru dan dia mengirimkan salah satu lagu ciptaannya kepada seorang produser. Produser ingin merilis lagu itu tanpa mencantumkan nama Harry. Jadi, Harry memutuskan untuk meretas komputernya.
Ketika mengakses IP-nya, sebuah kode aneh muncul. Harry harus memecahkan kode itu untuk membobolnya. Bisakah kamu tahu apa arti kode tersebut? Ini jauh lebih sederhana dari yang kamu bayangkan. Jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua angka ditampilkan sesuai pantulan cerminnya. Sangat mudah. Detektif Sean tiba di TKP perampokan. Seseorang mencuri di sebuah toko Apple. Ketika Sean berbicara dengan petugas keamanan, dia tahu bahwa petugas keamanan itu salah satu pencurinya. Bagaimana dia bisa tahu? Petugas keamanan itu berdiri di samping pecahan kaca yang dipecahkan dengan tangan, dan tangannya memiliki banyak goresan dan plester luka. Dia mungkin memanfaatkan situasi tersebut dan mengambil beberapa barang.